Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi dengan aku ya, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel sebuah hiburan yang menyuguhkan sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, sebelum aku menceritakan cerita kali ini, di sini aku coba mengucapkan banyak terima kasih kepada uwa-uwa yang sudah terus memberi komentar ya Wak. Baik itu komentar dari sebuah kritik atau masukan positif dan negatif. Aku di sini mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel aku Wak ya. Di sini aku menerangkan Wak ya, dari cerita kemarin yang bus hantu, kenapa diriku tuh menceritakan agak lemah fisikku ya, ataupun dalam keadaan mungkin Wak mendengarnya kurang greget gitu Wak. Di sini aku terangkan Wak, ketika aku menceritakan bus hantu kemarin, keadaanku, kesehatanku nih tidak fit Wak. Kemarin aku diserang demam, jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya jika cerita horror story kemarin yang berjudul bus hantu sedikit kurang memuaskan bagi uwa-uwa yang menontonnya. Mohon maaf sebesar-besarnya Wak ya. Di sini juga aku menerangkan Wak, cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri nih Wak ya. Kemarin ada komentar, dia mengatakan katanya aku membaca teks Wak. Membaca teks, disuruhnya hafalkan dulu bang teksnya katanya. Nah di sini Wak komentarnya Wak ya. Nah di sini aku terangkan Wak, aku bercerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri nih. Jelas-jelas ini aku cerita aku sendiri yang aku alami sendiri, sebuah kisah nyata tanpa pakai teks, tanpa pakai hafalan. Karena apa Wak? Semua udah di dalam kepalaku dan kutuangkan ke dalam cerita ini. Jadi kumohon Wak ya mengerti, karena ini kisah nyata yang aku alami sendiri Wak, bukan kisah-kisah nyata yang dari narasumber lah, dari Google lah, bukan Wak. Dari aku kecil sampai aku besar gini, inilah pengalaman hororku Wak ya. Oke Wak, terima kasih yang sudah terus berkomentar, baik dari hal yang negatif dan positif, tetap aku terima dengan lapang dada. Terima kasih banyak atas komentarnya. Nah Wak, di sini aku tanpa banyak basa-basi, kali ini aku akan bercerita kembali cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Ini asli Wak ya, dari aku sendiri yang ku alami. Malam ini akan ku beri judul, tapi Wak seperti biasa, tunggu dulu, jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya agar Wak bisa melihat terus video-video terupdate dari aku, dan semoga Wak di sana terus mendukung channel aku, semoga berkembang, dan silahkan komen. Oke Wak. Nah Wak, judul malam kali ini adalah sebuah dibilang mitos, iya, dibilang nyata pun iya, yaitu teror dari hantu kolor hijau. Inilah ceritanya Wak. Nah Wak, cerita kali ini diawali kalau Wak tuh mungkin umurannya sudah 35 tahun atau 35 ke atas, mungkin Wak pernah mendengar sebuah isu atau mitos yang terjadi pada tahun 2003-an, tepatnya kalau tidak salah di bulan Oktober dan November 2003. Sebelum masuk ke Sumatera, cerita horror story ini atau kisah mistis ini, cerita horor ini sudah banyak berkembang di Pulau Jawa, tapi mulai merembet ke Sumatera dan tepatnya di kampung kami Wak. Wak pasti penasaran ya kan, apa sih mitos itu? Inilah dia Wak, cerita horror story dari kisah nyata yang berjudul hantu kolor hijau. Nah,
cerita ini ya begini Wak. Dulu Wak, di kampung kami itu kan jarang ada TV. TV itu yang mempunyai TV itu hanya orang-orang yang mungkin orang berada. Kami di pelosok dulu belum punya TV, masih sekedar radio Wak. Jadi rumah kami itu kan jarang-jarang maklum Wak, di perkebunan kelapa sawit. Jarak rumahku dengan tetangga itu ada sekitar 100 atau 200 meter jaraknya, baru bertetangga. Nah, pas kejadian ini di sebuah kampung sebelah awalnya Wak. Kampung sebelah ini, dan ini terjadi saat aku diajak sama Pak Rambi ikut naik truk ataupun ikut bekerja kepada Pak Rambi. Nah, jadi aku ikut kerja Wak, selama waktu masih sisa-sisa liburan untuk mau masuk ke SMP. Nah, dengan Pak Rambi kan kerjanya supir truk kelapa sawit atau di pabrik kelapa sawit, menglangsir gitu, ataupun dari RAM dilangsir ke PKS. Maksud aku ini Wak gini Wak, dari RAM ini pengepul sawit ini dimasukkan truk, nah nanti truk masukkan ke pabriknya. Jadi aku ikut itu Wak. Nah, ikut setelah selesai mengantar trip pertama sampai trip kedua, aku diajak istirahat di sebuah warung di kampung sebelah, itu tepatnya di Aikmar Batu. Nah, di Aikmar Batu itu aku sama Pak Rambe beristirahat makan siang Wak. Nah, aku biasa Wak minta es saja. Nah, baru dibilang Pak Rambe, makan Jail, makan. Nah, sedang asiknya kami istirahat, aku makan dan Pak Rambe pun makan. Di situ ngumpul semua supir-supir Wak. Berceritalah Wak, bahwasannya di kampung Aikmar Batu tadi malam suatu kejadian yang aneh. Karena apa Wak? Seorang wanita atau gadis di kampung itu telah, maaf cakap Pak, diperkaos. Nah, diperkaos Pak, jadi keluarganya melapor ke pihak polisi. Nah, sementara itu yang anak gadis yang diperkaos ini Pak diinterogasi, ditanya. Dia pun bercerita Pak, saat dia tidur sekitar jam 11:30, hawanya itu sangat sunyi senyap, padahal keluarganya rame Wak. Nah, saat sekitar 11:30 lewat itu, jendelanya tiba-tiba terbuka Wak. Dia kaget Wak. Nah, anak gadis ini kaget. Cobalah dia untuk menutupnya gitu. Nah, di sini Wak lah ini kan. Ketika dia menghampiri jendela tersebut, baru saja ingin memegang gini Wak, dia pun histeris, tidak sampai menjerit langsung jatuh. Dilihatnya Wak, makhluk hantu kolor hijau. Nah, di sini Wak disebutkan, waktu dia itu disebutkan, dibilangnya dia ini, makhluk ini hanya apa Wak, tidak pakai baju tapi memakai kolor hijau. Kolor hijau itu maksudnya kolor itu Wak, maaf cakap nih, sempak lah gitu Wak ya, ataupun celana dalam yang berwarna hijau. Dan yang dilihatnya oleh gadis ini Wak, saat sebelum dia pingsan, rambutnya botak Wak, badannya besar. Nah, makhluk ini atau hantu kolor hijau ini Wak masuk ke dalam kamar gadis itu dan memperkosa atau memperkaosnya Wak, memperkaosnya sampai menjelang subuh. Dan harta dari gadis ini pun diambil, seperti kalung, gelang, emas Wak, diambil. Dan dia pun pergi menghilang melalui jendela tersebut. Gegerlah setelah itu. Inilah awal cerita dan terornya kolor hijau gitu Wak. Jadi Wak, warga para supir tadi cerita itu heboh lah Wak, jadi merebak kemana-mana. Dan pihak polisi ya kan Wak, mulailah memberi himbauan kepada masyarakat
Di sini aku dan Pak Rambe bingung, Wak, apa benar ada hantu kolor hijau gitu. Masih bingung Pak Rambe, ataupun antara percaya atau antara pun tidak, Wak. Memang sebenarnya kalau kita tilik atau kita secara logika kan nggak ada, Wak, sebenarnya, ya kan. Walaupun dari beberapa setelah aku besar, Wak, aku selidiki, memang hantu kolor hijau ini ada yang seperti kita lelaki ataupun manusia yang mungkin menuntut sebuah ilmu. Jadi karena untuk ilmunya ini sempurna, ilmu-ilmu hitam, dia pun memperkaos setiap gadis-gadis yang perawan dan sekalian mungkin merampok. Itulah yang aku dapat setelah aku dewasa, Wak. Setelah aku mengerti semua tentang cerita dan buku-buku soal hal gaib aku baca. Nah, itulah. Jadi di sini, Wak, balik ke cerita ya, Wak, ya. Pak Rambe pun bertanya, apa benar, Bang? Jadi, iya, hati-hati kau punya anak gadis, katanya. Ini udah nanti malam udah apalah nih, mulai ronda, katanya, sama kawan-kawan sesama supir lah, kan gitu. Nah, Wak, setelah itu kami pun kembali melangsir kembali hingga sampai sore jam 4:30 kami pun kembali ke rumah. Nah, sampai ke rumah seperti biasa kami disambut sama istri Pak Rambe, ya kan. Aku pun segera mandi sore dan disiapi teh manis sama pisang goreng kesukaanku. Dan teman-temanku sudah hadir di depan rumah untuk menunggu bermain denganku. Tapi ya karena mulai maghrib kami main di depan rumah aja. Nah, di sini, Wak, sedang aku sama temanku sedang asik minum teh manis dengan pisang goreng, Pak Rambe bercerita kepada istrinya tentang apa yang didengarnya di warung tadi siang. Nah, di sini istri Pak Rambe bilang, apa benar, Bang? Iya, di Merbatu lagi heboh, katanya. Mereka mulai ronda yang gitu. Nah, jadi, Wak, kawan-kawanku mendengar, ada apa, Cil, kok kayaknya bapakmu heboh gitu. Tadi waktu di warung aku makan siang sama bapakku, ada yang cerita adanya hantu kolor hijau. Hah? Hantu kolor hijau? Kita kawan-kawanku, gimana, Cil, badannya hijau-hijau? Bukan, kan gitu. Nah, aku pun nggak tahu, nantilah tanya gitu. Nah, kami asik nih, Wak, kan. Sampailah kami malam. Setelah malam sekitar jam 8 Atuk datang ke rumah. Atukku, ya kan, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya, mana lakimu, Suri, gitu kan. Itu, Bang, kata istri Pak Rambe. Sini kau, dipanggil lah Pak Rambe. Duduklah mereka menceritakan apa yang ternyata hantu kolor hijau ini bukan menteror di Merbatu saja. Ternyata sudah merebak ke kampung belakang kami, Wak. Tepatnya di tetangga-tetangga dari Atuk. Dan semua disuruh kumpul, semua suruh kumpul ke kantor kepala desa malam itu juga. Nah, di sini, Wak, mulailah, Wak, semua diundang laki-laki semua. Nah, dibilang Pak Rambe, kau, Cil, jaga mama sama kakak-kakakmu di rumah, jangan keluar. Ya, Wak. Dan kawan-kawanku pun bilang, udah, Wak, kami di sini nemenin Kang Cil. Nah, pergilah ke kantor kepala desa. Nah, Wak, setelah itu, Wak, sekitar jam 9 pulang Pak Rambe ke rumah. Nah, di sini dikatakan Pak Rambe bercerita kepada istrinya atau istri Pak Rambe bahwasanya besok malam akan diaktifkan kembali ronda malam. Gitu, Wak. Nah, disinilah, Wak, saat ronda malam pertama, pas besok malamnya, aku dan Pak Rambe sedang duduk di teras rumah. Duduk di teras rumah, didatangi sama Wak Olot. Datang, Assalamualaikum. Padahal Wak Olot nih baru aja
apa dari ladangnya. Nah, dari ladang nggak pulang ke rumah tapi mendatangi Pak Rambe. Bilangnya, Ri, tiap malam siapa dinas ronda? Aku bang. Nah, udah berarti aku sama kau. Bilang, aku gitu Wak, kamu dengerin. Bilang, Wak, aku boleh ikut? Kau bahaya nih katanya. Nah, ternyata Wak, kenapa diadakan ronda? Ceritanya gini Wak, di kampung belakang ada seorang wanita yang mungkin di rumah sendiri sedang memasak. Dia menjerit Wak, menjerit sejadi-jadinya, jadi terdengar oleh warga lain. Nah, termasuk juga Atu berlari ke rumah itu dan menolong wanita ini atau gadis ini. Ditanyakanlah, dia melihat sesosok laki-laki di balik belakang pohon sawit Wak. Nah, di rumah-rumah kami itu kan belakangnya kebun sawit Wak. Jadi biasa kalau namanya udah mulai malam dan remang-remang, dilihatnya dibilangnya itu kepala besar melebotak. Nah, dibilangnya lah hantu kolor hijau. Mungkin dia akan diserang oleh hantu kolor hijau. Makanya waktu ronda pertama aku nggak ikut Wak. Pak Rambe dan Wak Olot lah pergi meronda. Nah, aku pun menjaga ataupun di rumah menjaga kakak-kakakku dan istri Pak Rambe. Nah, sekitar apa tuh kan aku nonton TV Wak, sekitar jam 11 bunyi kentungan, dong 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 gitu Wak. Maklum Wak, orang kampung kan, semua pemberitahuan tidak pakai mic, tidak pakai toa. Kentungan itu Wak, yang dari kayu dibolongi, dikentung, tong 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 gitu. Bilang sama, Wak, ada apa? Dintin gak usah keluar, berarti ada bahaya, biar aja. Nanti tunggu bapak pulang sama Wak Olot katanya. Dipanggil lah, Wit, sini kumpul. Semua suruh kumpul di ruang tamu sama istri Pak Rambe. Kakakku, Kak Fitri sama Mbak Widi pun kumpul. Jangan ada yang terpisah katanya. Ada apa Mak? Kata Kak Fitri. Mungkin ada kolor hijau nih katanya gitu. Ternyata Wak, hantu kolor hijau ini menteror sampai ke kampung kami. Sekitar jam 2 pulanglah Pak Rambe dan Wak Olot. Diantar Pak. Nah, diketok pintu, tok-tok. Merinding aku nih Wak ceritakannya. Karena ini dibilang mitos tapi iya. Nah, Wak penasaran ya Wak, mitos atau tidak ceritanya. Jangan nonton setengah-setengah Wak, tonton sampai habis, oke? Nah, setelah sampai rumah Wak, diceritakannya sama Pak Rambe. Mak, kami tadi ngejar laki-laki yang pakai kolor hijau katanya. Aku pun mendengar cerita mereka. Kenapa kumpul kami kawan, ada Wak Olot. Di mana Bang? Di sana. Hati-hati kita katanya. Nah, bisa ngilang dia, kata Pak Rambe. Kan? Wak Olot pun bilang, iya hati-hati. Kau lagi Pit, hati-hati. Aku pulang. Aku pun punya anak gadis katanya gitulah kan. Pulanglah Wak Olot jam 2:30 malam itu pulang langsung ke rumah. Ternyata Wak, saat ronda pertama dari grup Pak Rambe, Wak Olot sama dua kawannya ini sedang menelusuri belakang-belakang rumah warga atau melalui kebun. Nah, merinding aku lagi Wak, ya kan? Jadi Wak Olot melihat sesosok laki-laki mengendap atau dari batang pohon ke batang pohon gini Wak, gitu Wak. Ditengok di center lah sama Wak Olot. Sampai tuh, gitu kan? Dia diam berdiri di, udahlah, sama Wak Olot dilempar Wak sama batu. Dia sembunyi di balik kelapa sawit. Dicari sama keempat ini Wak, tidak ketemu, tidak ada. Nah, ketika patroli lagi, muncul lagi dia menyeberang jalan mau masuk ke kampung kami Wak gitu. Udah dikejar lah Wak sama empat ini. Itulah dari temannya satu pulang suruh ke balik desa untuk
beri peringatan kepada seluruh warga harus berhati-hati. Itulah bunyi kentungan itu, Wak. Ternyata mereka mengejar atau melihat hantu kolor hijau tersebut, Wak. Nah, Wak, saat aku dan teman-teman aku bermain pagi, dari Dedi cerita juga seperti itu. Katanya ada hantu kolor hijau ya, gitu. Iya hati-hati ya, katanya kalau habis maghrib nggak boleh keluar. Iya weh, katanya. Nanti ini udah sore aku pulang lah. Mereka pun pulang jam 5 pulang masing-masing, Wak. Nah, ronda kedua malam ini aku pun coba mau apa, Wak, sama merayu, bahasa apanya, membujuk merayu Wak Olot sama Pak Rambi untuk ikut gitu. Awalnya nggak dikasih karena nggak ada yang jaga rumah tuh, nggak ada. Dia bilangnya, Cil nggak usah ikut lah, siapa yang jaga mama sama kakakmu. Aku pun gini, Wak, rondanya kemana rupanya? Ini ronda dekat rumah kita, katanya gitu. Ya udah aku ikutlah, tapi aku di sini aja di rumah, bilang gitulah. Ya udah, nanti kau sini aja di rumah, katanya. Jadi Pak Rambe dan Wak Olot melapor dulu ke kantor kepala desa untuk siapa kawan regunya, kan gitu, untuk patroli malam kedua ataupun ronda. Nah, ronda setelah jam 9 kembalilah mereka ke rumah. Jadi ada satu tim tuh 4 orang, Wak. Nah, jadi dibagi dari kelompok ini ke sana, kelompok ini ke sana. Nah, sementara, Wak, di Arma Batu pun terjadi kehebohan. Nah, kembali malam itu ternyata sekitar jam 8 sudah ada korban kembali jatuh, yaitu maksudku korban yang diteror oleh hantu kolor hijau. Nah, jadi ramelah heboh di Arma Batu. Dicari sampai ketemu, tidak dapat ketemu. Saat itu kami belum tahu berita, Wak. Tahu beritanya di saat ada supir pulang kemalaman membawa dikleksoni. Nah, kami Tintin depan rumah, Tintin berhenti dia. Datanglah Wak Olot, apa kok malam-malam naik klekson? Wak, di sana, Wak, udah heboh Arma Batu, hati-hati, katanya gitu. Apanya? Kolor hijau udah makan mangsa, gitu dibilangnya. Udah makan korban. Oh, siap-siap lah, kan gitu kan. Wak Olot membuat sampai aja ketemu sama aku, habis dia, bilang gitu, kata Wak Olot. Udah balik, dia pun pulang, hati-hati kau ya. Nah, di sini, Wak, sebenarnya dari yang aku ngerti ataupun aku tahu, hantu kolor hijau ini mungkin disebut juga dengan hantu yang memangsa atau suka memakan korban atau suka melakukan kejahatan hanya kepada gadis-gadis ataupun wanita. Jadi laki-laki itu tidak mau dia, Wak, gitu istilahnya, tidak mau diganggu atau cuma dia menghindar dari laki-laki. Nah, di sini, Wak, sekitar jam 10 aku diajak jalan-jalan ngeliling ke rumah sampai ke belakang sampai ke ladang kami, Wak. Nah, firasat Pak Rambi begini. Nah, Bang, aku ragu udah di sini dia, gitu. Ya kan? Jadi aku di tengah gitu kan. Jadi dua di belakang, dua depan, dua belakang. Jadi aku di tengah, Wak. Aku di PP. Nah, main di ke rumah aku diajak ronda keliling belakang rumah. Dari ladang aku jengkolku, ya kan, dari ladang aku durenku, gitulah. Nah, ketika kami ini tiba-tiba dari rumah menjerit Kak Fitri. Wah, gitu, larilah kami menuju rumah. Nah, sampai rumah Kak Fitri pingsan. Pingsan, itulah dipopong dijaga, dan 2 orang tadi suruh jaga di luar dulu, gitu. Nah, aku disuruh ngambilkan air minum, dan air minum. Setelah kemudian sekitar setengah jam kemudian, 30 menit kemudian, Kak Piti sadar. Ditanyalah sama Pak Rambi, ada apa Kopit? Ada apa?
Pak, di apa tadi di belakang kamar mandi, kayak gitu dibilangnya. Siapa itu? Dengan udahlah bergerak Pak Rambi sama kawannya tadi, ngomong sama Wak Olot sama kawan yang di luar tadi. Bang, dikejar lah. Aku apa Wak, kan mau lari, ditarik bajuku sama istri Pak Rambi. Jangan ikut kau, masih kecil, digituin. Bingung aku kan, udahlah. Jadi istri Pak Rambi menjaga Kak Fitri sama Mbak Widi di situ kan. Aku pura ke belakang Wak, kan. Dari kamar aku itu ada celah-celah gitu, jadi ku intip Wak. Ku intip, kan. Di situ aku melihat Pak Rambi sama Wak Olot sama berdua tadi itu muter-muter gini Wak di belakang kan, mencariin. Dari celah itu aku bisa mengintip Wak. Nah, penasaran, ku bukalah jendela belakang itu Wak. Gini. Ku tengok-tengok kan. Dia itu berhentilah Pak Olot dan teman-teman nama Pak Rambi ini berhenti dekat sumur tua itu, sumur yang ada kuntilanaknya. Baru ku buka, ku bilang lah, wah itu Wak. Rupanya aku melihat di sebelah kiri, di sebelah pohon sawit berdiri tegak Wak. Nah ini jelas Wak, walaupun gelap tapi aku bisa melihat ada sesosok berdiri di samping kelapa sawit. Merinding Wak. Memang Wak, ketika aku melihat itu tidak berambut Wak, ataupun botak. Walaupun samar-samar tidak jelas wajahnya, tapi kulihat dia tidak memakai baju. Ku lari kepalaku di jendela, kagetlah semua. Apa Cil? Ku tunjuk gini, itu Wak, itu, ku bilang. Sebelah kiri, ku bilang gitu. Ku lari lebih senter, dikejar hilang, dikejar lagi hilang, sampai ke depan dikejar lagi hilang. Jadi pokoknya malam itu mereka mengejar tidak dapat juga. Jelas di sini aku alami sendiri, aku melihat makhluk yang sedang menteror kampung kami, yaitu hantu kolor hijau. Nah, teror ini Wak bukan 1 hari 2 hari Wak, sampai sebulan. Sekitar di bulan November, akhir November 2003, disinilah kenyataannya terjadi. Bahwasanya pada malam itu semua warga sudah diwajibkan ronda. Jadi segala kampung tetangga kami, desa sebelah, dari semua mengadakan ronda. Di saat ini Wak, dan pihak polisi dan keamanan juga membantu untuk meronda dan mencari terornya hantu kolor hijau ini Wak. Pada malam itu sekitar di akhir bulan November terjadi suatu insiden ataupun tertangkapnya hantu kolor hijau oleh warga. Nah di sini Wak, aku kan nggak ikut Wak, kan. Jadi Pak Rambi sama Wak Olot tetap ronda Wak, kan gitu. Jadi saat jam 9:30 kentungan itu bunyi kembali. Tung. Aku naluri penasaran aku sebenarnya ingin tahu Wak gitu, ada apa? Apa yang sedang terjadi saat itu yang sedang heboh Wak? Kalau Wak pikirlah, mungkin kalau sekarang kan ada kota-kota ada modern, pemberitahuan itu dari handphone, dari apa ya kan. Kalau kita di zaman dulu itu, di zaman aku kecil Wak ya, bukan zaman dulu, hanya kentungan. Mungkin Wak yang mungkin ya kayak yang tinggal di Kalimantan, di Malaysia, yang mungkin di daerah-daerah dekat-dekat kebun kelapa sawit ataupun kebun-kebun lainnya, mungkin pasti masih pakai kentungan Wak, yang menjadi isyarat ataupun memberikan informasi yang memberitahu adanya bahaya. Jadi Wak, Pak Rambi sama Wak Olot pun berlari ya kan, berlari. Ternyata di dekat Sopindo tertangkapnya hantu kolor hijau. Nah, tertangkapnya di situ aku mau keluar, dilarang sama istri Pak Rambi. Jangan Cil, jangan. Wah, aku mau tahu cuman namanya penasaran Wak. Aku mau melihat sendiri hantu kolor hijau itu apa, kan gitu maksudku kan. Ya udahlah, jangan kau pergi Cil, kata istri Pak Rambi. Aku diam aja depan pintu Wak, malam-malam itu sekitar 9:30, tengokin aja kan. Nah, gak lama
Nah, yang tertangkap ini kan di apa namanya, di sama warga tuh dibawa ke kantor kepala desa, kan melewati rumahku, Wak. Nah, itu rame orang udah membawa apa ini, Wak, orang tersebut yang mungkin diakui oleh atau dibilang hantu kolor hijau yang sudah banyak makan korban, sudah banyak memakan mangsanya, Wak. Nah, makanya korban dari kampung kami memang cuma satu, tapi di kampung tetangga di Pohon Batu sudah 3, kampung desa sebelah sudah 5 selama sebulan. Wak, bayangin aja. Jadi warga tuh geram semua. Jadi warga ramai-ramai membawa ini ke kantor kepala desa dan melewati rumahku. Larilah aku, Wak, kan? Ku tutup pintu. Cel, mana kau? Lari aja. Tunggu, Mak. Ulang, tunggu, Wak. Ulang, lari aku melihat omongan itu sampai ngapain kau anak kecil? Aku mau tahu. Masuk aja. Ternyata, Wak, orangnya memang botak, tidak pakai baju, hanya dengan memakai sempak ataupun celana dalam yang berwarna hijau, Wak. Dengan kaki terikat, tangan terikat ke belakang gini, sama warga digiring. Aku pun ngikuti, Wak. Nah, di situ ternyata Wak Olot kan di depan kan, Meran lo. Ngapain kau, Cel? Ikut aja, aku nggak peduli. Udah digendong lah aku terakhir sama Pak Rambi, karena Pak Rambi mengetahui aku ikut ternyata di dalam rombongan itu. Karena lewati rumah, Wak. Jadi aku jelas melihat orangnya, Wak. Orangnya itu kulitnya ya coklat, cuman bilang sawo matang. Rambutnya nggak ada, tidak berambut. Nah, sampailah ke kantor kepala desa di Dupi itu. Diikatlah di tiang, Wak, di pondasi tengah. Diikat dia nih, Wak, sama kakinya. Kakinya selonjorkan duduk gini, diikat. Diinterogasi lah, Wak. Nama interogasi, namanya warga ada geram ya, sambil ada sesuatu yang ya namanya warga ataupun masa ya, sedikit ada tangan-tangan melayang lah, Wak. Nah, setelah menghukum ataupun mengikat dari pelaku yang disebut dengan hantu kolor hijau, pihak kepala desa yaitu Atuk sendiri menyuruh beberapa warga untuk melapor ke pihak kepolisian. Malam itu juga mereka berangkat ke kantor Polsek Egnatas dan melapor kepada kepolisian. Sekitar jam 11, jam 12-an datang pihak kepolisian dengan mobil, ya dulu masih pickup, Wak. Ya zaman dulu masih pickup tengah gitu yang duduknya ini. Gitu ada suara apanya, lampu nih ngulik-ngulik gitu, Wak. Nah, masuk dah diinterogasi lah dulu. Ditanya, siapa namamu? Kita sebut aja YT. Nah, YT, dari mana asalmu? Ternyata dia dari luar Sumatera, Wak. Bukan dari Sumatera dia ternyata. Nah, setelah diinterogasi sama pihak kepolisian di kantor kepala desa, dia mengaku ya, walaupun cakap ya, aku jelas melihat sendiri mukanya nggak berupa muka lagi, Wak. Karena apa? Warga sudah geram, sudah apa dibilang, Wak, emosi, Wak lah. Jadi sini nggak aku ceritakan apa yang terjadi pada dirinya, tapi aku jelaskan mukanya itu udah banyak saus-saus bertabaran, Wak. Awalnya dia nggak mengaku, ya diem aja, walaupun mukanya udah nggak berupa muka. Jadi, Wak, di sini pihak kepolisian pun mulai ngambil inisiatif, Wak, ya kan? Ya, di maaf cakap, Wak, namanya kepolisian untuk menginterogasi. Dia pun akhirnya mengatakan YT ini, Wak, ternyata di luar Pulau Sumatera, dan mereka ternyata ada 2. Nah, dia yang tertangkap, dia mengakui ada kawan yang satu lagi, ya. Di sini polisi mengatakan siapa? Dia diem aja, Wak, dihajar lah, Wak. Nah, ya kan, warga geram gitu, bilang dia menyangkal ataupun tidak mengakui atau tidak berkata jujur. Habis, Wak. Aku di situ yang jelas melihatnya, ditutup mataku, Wak, sama Pak Rambi, Wak. Dibilang Wak Olot, udah biarin, biar tahu dia, udah biarin, buka aja, katanya gitu. Jelas aku melihat betapa ngerinya, Wak.
amukan warga. Baru dia mengatakan salah satunya ada di Kampung Yaman katanya. Kampung Yaman ini Wak, dari kampungku kalau ke kiri itu Emal Batu. Jadi Kampung Yaman ini dari kananku Wak. Nah, arah mau ke Kampung Pajak. Mulailah pihak kepolisian tuh membawa apa ini Wak, ya kan, ke kantor polisi dan menginterogasikan. Harus segera kita menangkap kembali satu kawannya lagi. Dan polisi ditugaskan untuk memberitahu dari warga Kampung Yaman bahwa masih ada pelaku hantu kolor hijau. Nah, setelah itu Pak, warga pun bubar ke rumah masing-masing untuk memberitahu kepada keluarga-keluarganya, mungkin kampung kita sedikit aman katanya gitu. Karena di sini saya katakan tadi Pak, orang ini sudah banyak makan korban. Nah, dari kampung sebelah itu udah 5 ini perkaos. Di Emal Batu sudah 3 yang diperkaos. Hantu kolor hijau ini Wak, bukan saja memperkaos para gadis-gadis, tapi juga mengambil perhiasan-perhiasan emas. Nah, setelah itu Wak, berapa hari keadaannya mulai sedikit aman, tapi masih was-was. Karena apa? Satu kawannya lagi ini belum ditemukan atau belum ditangkap. Nah, jadi namanya warga kan sesama supir, sesama pekerja sawit, saling memberitahu dan memberi informasi kepada kampung sebelah-sebelah dan kampung tetangga. Nah, jadi Wak, beberapa hari kemudian sekitar 77 hari mulailah tertangkap satu temannya lagi. Memang tepat di Kampung Yaman, mereka ternyata mendirikan gubuk di hutan di dekat sungai Kampung Yaman. Mereka tinggal di situ Wak. Udahlah ketangkap, ya polisi lagi juga datang ya, dengan sama dengan pelaku pertama tadi Wak. Wajahnya ya kena amukan massa Wak. Namanya massa dan warga yang sudah emosi, yang sudah kesal dengan yang dibuat kekacauan oleh hantu kolor hijau ini Wak ya. Maklum aja lah Wak ya kan, mukanya banyak kecap-kecap ya kan Wak, ya kan, kupingnya ada yang keluar kecap saus netes-netes, ini netes-netes gitulah Wak. Hantaman-hantaman yang nggak berupa lah Wak. Jadi Wak, setelah kedua ini pelaku sudah ditangkap dan dimasukkan ke polsek, kampung kami pun mulai sedikit tidak lagi menceritakan adanya hantu kolor hijau. Nah, di sini aku jelaskan Wak, saat para pelaku tadi yang mengatasnamakan hantu kolor hijau, mereka mengakui mereka yang melakukannya. Saat diinterogasi di kantor kepala desa pun mereka mengakuinya. Tapi di sini yang buat aku bingung sendiri Wak ya kan. Mereka sedang menuntut ilmu hitam. Ternyata yang gak aku tahunya itu ilmu hitam apa yang sedang dituntut sehingga harus membuat ritual ataupun membuat tumbal untuk memperkaos para gadis-gadis yang perawan di kampung-kampung dan di desa-desa Wak. Sampai saat ini pun aku bingung Wak, ilmu hitam apa yang mereka lakukan ataupun jenis ilmu hitam apa yang harus memperkaos atau memangsa perawan-perawan dari gadis-gadis desa Wak. Kalau Wak mungkin di sana tahu, silahkan komen ya Wak. Mana tahu ada yang mengerti menuntut ilmu hitam apa maka dinamakan hantu kolor hijau. Aku dulu nggak menyangka Wak, kupikir tuh namanya hantu kolor hijau itu dulu ya Wak, ya kan, pertama kali mendengar. Dan waktu aku melihat di belakang rumah, walaupun agak jauh, ketika Pak Rambe Wak Olot dan 2 teman yang ronda ku tunjuk, kupikir itu hantu beneran Wak. Nah, mungkin yang ku pandang itu kan di sebelah pohon sawit itu Wak, berdiri dia kan. Waktu di center sama Pak Rambi kan dia lari Wak. Dibilang sama Pak Rambi memang bisa menghilang katanya kan gitu Wak. Ternyata Wak, nih aku katakan sebenarnya
hantu kolor hijau itu bisa mitos, bisa juga iya, bisa juga tidak. Yang aku jelaskan ini mitosnya itu, kalau dia namanya hantu kolor hijau dan menuntut suatu ilmu hitam atau ilmu apa aja pun yang mungkin lari dari segala hal yang positif, mengapa dia menumbalkan atau berbuat yang tidak senonoh kepada para wanita dan gadis-gadis, Pak, kalau memang dia ilmu hitam? Nah, kalau dari cerita yang aku alami sendiri ini, Pak, aku jelaskan, sebenarnya dia itu manusia biasa, cuma ingin membuat suatu kejahatan hanya untuk membuat suatu menakutkan warga ataupun warga gadis dengan mengatasnamakan hantu kolor hijau, Pak. Sebenarnya orang biasa, Pak. Buktinya ketangkap sama warga, digiring, digebuki, iya keluar kecapnya, Pak, sama saus merahnya. Kalau dia memang hantu ataupun mempunyai ilmu kebal atau ilmu hitam, otomatis akan ketangkap dengan semudah itu, Pak. Nah, dan ketangkapnya itu, Pak, dijebak, Pak. Sebenarnya jebakannya gini, Pak, yang aku ceritakan tadi, di kampung dekat Sofindo. Jadi di situ ada anak gadis, satu-satunya anak gadis perawan yang tinggal sama kedua orang tuanya yang sudah tua. Jadi warga sudah asumsi pasti dia kemari, kan gitu. Jadi dikepung, Pak, rumah ini, tapi sembunyi warga ini. Nah, ketika sosok itu ataupun yang disebut dengan hantu kolor hijau pun mulai mendongkel, ternyata didongkel jendela itu, Pak. Nah, dia masuk dari jendela itu, Pak. Ketika mendongkel, kepalanya udah melongok, warga sudah berap menangkap. Itulah dia ketangkap. Coba awak pikirkan, Pak, kalau memang hantu kolor hijau, ya kan, jelas dia mempunyai sesuatu kekuatan gaib. Kalau kita yang mungkin paham dengan hal-hal yang gaib, mungkin wawak di sana banyak yang mengetahui dan mengerti, yang paham akan ilmu-ilmu soal gaib. Jadi di sini aku sebenarnya minta maaf dari cerita ini, mungkin suatu ada yang salah dengan kata-kata aku, Pak, tentang hal gaib, tentang hantu kolor hijau ataupun ilmu hitam. Jadi aku minta maaf, Pak, bagi wak-wak yang mengerti gitu, Pak, ya. Nah, setelah kejadian tertangkap dua pelaku ini dan gubuknya ditemukan tinggal di dalam hutan itu, dan barang-barang yang sudah diambilnya itu dikembalikan kepada orang yang merasa menjadi korban dan menjadi kehilangan. Dan kampung kami pun lambat laun dengan isu ataupun teror kolor hijau ini mulai menghilang dan tidak menceritakan lagi dan melupakan teror hantu kolor hijau. Dan seperti biasa, tidak ada lagi para gadis dan perawan-perawan kampung merasa ketakutan kembali, tidak ada merasa takut lagi gitu. Nah, jadi aku pun masih bisa keluar setelah maghrib, kan namanya aku kan ngaji malam, Pak. Jadi habis maghrib aku keluar. Semenjak kejadian itu aku jadi bingung, Pak, karena nggak ngaji, nggak boleh, katanya takutnya dia ditangkap atau diambil sama hantu kolor hijau katanya. Udahlah, gara-gara kejadian itu nggak ngaji aku, Pak. Nah, Pak, sampai di sini dulu ya cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Di sini aku terangkan kembali. Aku bercerita ini, Pak, cerita horor, cerita mistis, cerita hantu, cerita gaib ini, aku tidak membaca teks di depanku, Pak. Aku tidak membaca teks yang ada ditaruh di kertas seperti mereka-mereka, Pak. Tidak, Pak. Dan aku tidak perlu hafalan. Karena apa? Semua yang terjadi dari aku kecil sampai aku tua ini masih diingat, Pak, di kepalaku ini. Jadi apa yang di dalam pikiran kepalaku ini kutuangkan ke dalam cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang jelas asli aku alami sendiri, Pak. Jadi boleh silahkan komentar, Pak, nanti aku jelaskan. Nah, beda dengan orang-orang yang membaca mungkin kan dari narasumber dan teksnya di depan taruh di belakang kamera sana kan gitu, Pak. Aku enggak, Pak. Jadi apa yang sudah aku ingat keluarkan dari mulutku. Oke, Pak. Dan aku juga mohon maaf bila ada kata-kata aku menyinggung perasaan Wawa di sana.
Dan aku banyak terima kasih yang sudah terus mendukung dan mensupport channel aku M360 Channel dengan berbagai macam komentar, baik dari hal yang positif dan hal yang negatif. Dari kritik dan masukan, aku banyak terima kasih, Pak. Nah, Mak, sampai di sini dulu kali ini. Cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri, sebuah cerita tentang sebuah mitos hantu kolor hijau yang sedang menteror. Aku ingatkan kembali, Wak, ini terjadi kalau Wak yang umurnya mungkin 30, 35, kan 40 gitu, Wak ya. Pasti ingat, Wak, di Oktober dan November 2003 sedang heboh-hebohnya hantu kolor hijau, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di kampung kami sendiri, bahkan sampai di Kalimantan. Isu ini merebak. Ternyata ini hanyalah sebuah mitos. Tidak ada pernah terjadi adanya hantu kolor hijau. Ini hanyalah seorang pemuda atau lelaki yang melakukan kejahatan merampok dengan mengatasnamakan hantu kolor hijau. Nah, sampai ketemu di cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya yang lebih menegangkan dan lebih menyeramkan. Masih bersama aku, M360 Channel. Akhir kata aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini, Wak, kalau kita ambil dari rangkuman dan garis besarnya, kalau kita mendengar sebuah isu ataupun suatu dengan kabar berita yang belum tentu benar, kita harus cari kejelasannya dan informasi, dan cari atau kita tangkap pelakunya yang memberi atau membuat isu dan membuat keonaran, membuat keributan, bahkan membuat ketakutan, bahkan memakan korban. Jadi kita harus pandai-pandai mencari sesuatu informasi yang jelas. Seperti ini, Wak, ya, isu hantu kolor hijau. Bayangin ya, pikiran orang kampung kami, hantu kolor hijau kan hantu yang namanya hantu hanya memakai kolor atau sempak warna hijau. Ternyata ya manusia biasa, hanya untuk menuntut ilmu hitam, tapi belum sempurna, katanya, Wak. Oke, Wak, sampai ketemu di cerita horror story, kisah nyata yang aku alami sendiri. Bye.